まあ今夜は本気でやってもらいますね。ワン、ツー、スリー、フォー。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthari Aditya Firmansyah, jurusan Teknik Mesin S1 paralel A2 semester 2. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan dan tentang lain kayak syarat-syarat pernikahan dan rukun pernikahan dan lain-lain. Jangan lupa di subscribe dan pencet loncengnya ya guys. Yaitu ada 5. Yang pertama, mubah. Menurut sebagai ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan ada pahalanya dan ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua, sunnah. Adapun nikah, hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. Yang ketiga, wajib. Selanjutnya, nikah itu wajib sesuai dengan faktor dan situasi. Contoh, jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dari kondisi seperti itu wajib nikah. Yang keempat, makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang kelima, haram. Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan dinikahinya. Syarat nikah yang pertama, beragama Islam. Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidak sah jika seseorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan tata cara hijab dan rambut Islam. Yang kedua, bukan lelaki atau bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dahulu riwayat keluarga sebelum dilakukan pernikahan. 3. Wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yaitu ayah. Namun jika ayah mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga sembarangan. 4. Tidak sedang melaksanakan haji. Syarat syah menikah berikut, yaitu tidak sedang berhaji. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah. Yang kelima, bukan paksaan. Syarat sah menikah terakhir, yaitu menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan
dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama. Pernikahan atau menikah. Yang pertama, mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah. Dua, mempelai perempuan. Sahnya menikah kedua yaitu pada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi, dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan, hubungan persaudaraan, atau hubungan kemertuaan. Tiga, wali nikah perempuan. Syarat sah menikah berikutnya adanya wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, laki-laki kandung seperti kakak dan adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, pade, pak, de, atau om, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Yang keempat, saksi nikah. Menikah sah bila ada saksi nikah, tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yang yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Yang kelima, ijab dan qabul. Terakhir, syarat sah nikah, ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Talak dan cara rujukannya, jenis-jenis dan macam-macam talak. Talak mempunyai beberapa banyak macamnya. Di bawah ini merupakan macam-macam talak yang akan dilihat dari beberapa segi, yang diantara yaitu yang pertama, talak ditinjau dari segi jumlah. Talak satu ialah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan juga hanya dengan satu talak. Kalau talak dua ialah suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali maupun untuk yang pertama kalinya, tetapi dengan dua talak sekaligus. Misalnya, aku talak kamu dengan talak yang dua. Talak yang ketiga ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya, ataupun untuk yang pertama kalinya tetapi langsung talak ketiga. Misalnya suami berkata, aku talak kamu dengan talak yang ketiga. Nah, yang kedua nih,
talak di titik T-nya dari sini boleh tindaknya bekas suami untuk merujuk kembali. Yang pertama, talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah maupun sebelum masa iddahnya yang berakhir. Yang termasuk talak raj'i yaitu talak 1 dan juga talak 2. Bahwa talak raj'i merupakan talak yang telah dijatuhkan suami kepada istrinya. Apabila suami ingin rujuk kembali, maka tidak akan melakukan akad nikah lagi, tidak akan memerlukan mahar dan tidak memerlukan saksi lagi. Talak bain, dan dimaksud dengan talak bain yakni talak yang akan dijatuhkan suami dan mantan. Suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi, dengan semua syaratnya serta rukunnya. Talak bain ada dua macam, yaitu talak bain sugro dan juga talak bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Yang termasuk talak bain sugro adalah antara lain talak yang sugro, antara lain talak yang belum akan bercampur, huluk talak 1 dan juga talak 2 tetapi masa iddahnya sudah habis. Talak bain kubro. Talak bain kubro merupakan talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah digaulinya lalu diceraikan oleh suami yang kedua. Yang ketiga nih, talak ditinjau dari segi keadaan istri. Talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya pada waktunya itu keadaan istri dalam keadaan suci, dan pada waktu suci belum dicampurinya sedang hamil dan juga jelas kehamilannya. Talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri saat sedang haid dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Jelaskan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Saya akan pada intinya cara membina keluarga sakinah akan terletak pada bagaimana suami dan istri menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangganya. Jika keduanya sepakat untuk menerapkan nilai Islami sebagai pedoman dan tuntunan dalam rumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga
yang sakinah akan tercapai. Jika sebuah rumah tangga berhasil berjalan dengan sakinah, mawadah, dan warohmah, hal itu akan memberikan kebaikan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan ada cara membina keluarga dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Menikah adalah salah satu sunnah Rasul, tindakan untuk mengikuti sunnah Rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahan dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tentram dan damai. Yang pertama, memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Untuk memastikan kita bisa membangun keluarga yang sakinah, maka kita harus bisa menentukan kriteria pasangan yang dicari dengan tepat. Bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua, mengatasnamakan. Nah, saya akan menjelaskan itu. Misalnya orang tua perempuan tidak setuju anaknya menikah dengan laki-laki pilihan, artinya dengan alasan anak perempuan harus berbakti dulu kepada orang tua, atau lebih tepatnya tanpa alasan yang jelas. Namun anak perempuan ini bersikukuh bahwa untuk segera menikah dengan alasan telah mengenal lama si laki-laki sehingga telah siap menikah dan takut akan perbuatan yang dilarang jika menikah. Lanjut cerita. Saya tidak mau menikah betulnya dengan si laki-laki tersebut. Lantas bagaimana? Wali dalam perkawinan agama Islam merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Bagaimana perempuan wali memiliki kedudukan penting dalam perkawinan. Sebab jika menikah tanpa wali, maka tidak sah perkawinan tersebut. Wali yang tidak mau atau enggan disebut wali adhal. Dapat dipastikan jika wali wanita tersebut tidak mau menikah, maka akan terjadi sengketa dan pihak pencatat pegawai PPN, pegawai pencatat pernikahan, akan menolak melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Nah, solusi hukum ada dua pilihan untuk menyelesaikan keadaan tersebut, atau mediasi atau melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Mediasi atau melakukan pendekatan kepada orang tuanya agar wali nikah setuju. Jadi wali nikah merupakan cara yang harus didepankan terlebih dahulu dibandingkan dengan cara lain. Nah, mengajukan penetapan wali hakim. Jalan ini dapat ditempuh jika mediasi atau pendekatan kepada orang tua mengalami jalan buntu. Permohonan penetapan wali hakim dapat diajukan di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan atau wilayah hukum si perempuan. Kedudukan wali hakim dalam hukum Indonesia diantaranya diatur dalam KHI pasal 23 sebagaimana disebut di bawah ini. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui dengan tinggalnya, atau koib atau adlal atau enggak. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Kemenangan
Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mahkuk atau berhalangan atau hal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim, khususnya untuk menyatakan adhal wali sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini diterapkan dengan keputusan pengadilan agama atau mahkamah syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Menurut saya poligami adalah hal yang wajar. Lagi pula hal itu juga diperbolehkan dalam agama Islam, asalkan seseorang tersebut dapat bersikap adil. Jika tidak dapat berlaku adil, seharusnya tidak perlu poligami. Itu pendapat saya. Menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Semua makanan dan minuman yang berada di muka bumi dan bermanfaat bagi pertumbuhan badan dan jiwa manusia menurut hukum asalnya adalah halal, boleh dimakan, kecuali apabila ada larangan dari syarat Al-Quran dan hadis atau karena madrotnya atau bahaya meni. Halal artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Baik artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Dengan demikian hal itu ditinjau dari ilmu Islam, sedangkan baik ditinjau dari ilmu kesehatan. Dalam Islam hal itu meliputi 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, halal karena zatnya itu tidak dilarang oleh hukum syara maupun hadis Nabi yang melarang tentang makanan tersebut seperti nasi, telur, susu dan lain-lain. Halal cara memperolehnya artinya sesuatu yang halal itu harus diperbolehkan dengan cara yang halal. Sesuatu yang halal tetapi cara memperolehnya bertentangan dengan hukum syara, maka menjadi haram. Bukan haram karena zatnya, tetapi haram karena cara memperolehnya. Seperti telur diperoleh dengan cara mencuri, makanan yang dibeli dengan uang hasil merampok dan lain-lain. Halal karena proses atau cara pengolahannya, artinya selain sesuatu yang halal tetapi cara pengolahannya tidak benar, maka menjadi haram karena proses atau cara pengolahannya seperti daging hewan yang halal disembelih dengan cara yang salah, tidak menyembah Allah. Hewan halal yang disembelih untuk berhala dan lain-lain. Nah, jenis-jenis makanan dan minuman halal. Jenis makanan halal dari pengertian halal di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud makanan halal yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua makanan yang baik-baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Semua makanan yang tidak memberi manfaatnya atau kerugian, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, tidak merusak moral, serta tidak merusak akidah. Contoh makanan yang halal yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ikan, daging sapi, daging ayam, mentega dan lain-lain. Jenis minuman yang halal pada garis besarnya dapat dibagikan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia baik dari segi jasmani, akal, jika maupun akidah. 2. Artinya air atau cairan yang tidak memabukkan
walaupun sebelumnya telah memabukkan seperti arak yang telah memabukkan, arak telah berubah menjadi cuka. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis, hutan najis. 4. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Makanan dan minuman haram. Hiram berarti larangan atau dilarang oleh agama. Makanan dan minuman yang haram yaitu makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan oleh orang muslim karena dilarang oleh syara atau ajaran Islam. Semua makanan yang dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan haram pasti ada manfaatnya. Nah, jenis-jenis makanan dan minuman yang haram, semua makanan disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3 yaitu tersebut sebagai berikut: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, daging hewan yang disembelih di atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kau menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Berikut ini contoh makanan haram. Pertama, bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. 2. Darah kecuali hati dan limpa. 3. Daging babi. 4. Daging hewan halal yang disembelih atas nama selain Allah SWT. 5. Binatang yang mati tercekik. 6. Binatang yang mati karena terpukul. 7. Binatang yang mati karena terjatuh. 8. Binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. 9. Binatang yang mati karena diterkam binatang buas. 10. Binatang yang disembelih untuk berhala. Nah, jenis minuman haram. Adapun jenis minuman yang haram pada garis besarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah seperti arak atau khamr, whisky, dan lainnya. Yang kedua, minuman dari benda najis atau suci terkena najis. 3. Minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berikut ini akibat buruk dari mengonsumsi makanan dan minuman haram. Apabila manusia memakan dan minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk terhadap pribadinya maupun terhadap orang lain, masyarakat, bahkan terhadap lingkungannya. Akibat buruk yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram, yaitu yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. 2. Merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa, dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja menurun, hingga membahayakan kesehatan, khususnya khamr seperti wajah pucat, mata merah, mulut menjadi kering, berat badan menurun, kepala pusing, dan telinga mendongeng, panca indera menjadi lemah, terutama mata dan telinga.